ada transaksi yang belum dicatat, terlewat. Karena saking banyaknya dokumen yang ada di hadapan kita, maka mungkin saja terlewat. Bentuk kesalahan yang mungkin terjadi, ya, pertama ada kesalahan pada periode yang sama. Misalkan kita sedang mencatat transaksi periode tahun 2024. Ketahuan salahnya tanggal 20 Desember. Padahal hasilnya tanggal 1 Januari. Tapi karena periodenya ada 1 tahun, maka ketika kita tahu persis tanggal 20 Desember tuh salah, kita buat jurnal koreksi pada tanggal 20 Desember. Kalau di perusahaan mungkin periodenya suka disingkat. Lebih singkat lagi ya, biasanya bulanan. Maka ketika ada tanggal 1 Maret belum tercatat, kita tahu ada salah di tanggal 20 Maret, maka kita lakukan koreksi di bulan yang sama. Ya, bisa saja koreksinya ketahuannya setelah periode. Misalkan transaksi bulan tahun 2024 baru ketahuan Februari 2025. Ya. Yang namanya manusia, yang namanya mungkin komputer bisa saja, aplikasi itu kan bisa dihack, bisa dikena virus, bisa saja salah, di programnya kemudian salah. Ya. Maka bisa terjadi bahwa ketahuannya adalah bulan Februari tahun depannya gitu. Karena periode pelaporannya sudah beda. Kita melaporkan tahun 2024, ternyata ketahuannya Februari 2025 ada salah. Ya, itu jadi koreksi, jurnal koreksi kalau kesalahannya pada periode yang berbeda. Bentuk kesalahan catatnya, tadi kan kita jurnal itu berarti kita salah mencatat. Pertama, bisa saja salah memasukkan angka. Harusnya 5 juta, kita nulisnya cuma 500. 500.000, kurang nolnya 1. Ya, kalau kita capek kan juga begitu. Malah mungkin bisa lebih gitu. Akunnya akun yang sama, tapi angkanya salah. Kesalahan kedua itu adalah memasukkan nomor perkiraannya yang salah. Harusnya akun nomor 001, tapi kita masukkan ke akun nomor 100 gitu. Kan sama aja 01 dengan 100 itu berbeda kalau di chart of account yang kita buat. Bisa saja salah memasukkan angka, juga salah nomor akunnya. Karena seperti saya sampaikan kemarin, bahwa mencatat itu selalu berpasangan. Berpasangan, ada di debit, ada di kredit. Hasilnya harus balance. Jumlah debit dengan jumlah kredit itu harus balance. Nah, kesalahan ini adalah kesalahan yang ya kalau sekali 2 kali sih manusiawi ya. Artinya ya namanya manusia selalu ada kesalahan, tapi kalau kesalahannya terlalu banyak, misalkan dalam satu periode salahnya sampai dengan 40 kali, ya itu berarti bukan orang akuntansi, harus dipindahin gitu. Kalau sudah sebagai kepala bagian, salahnya terlalu banyak, ya pindahin, karena dia nggak teliti kalau gitu. Ya. Tapi yang namanya salah itu tadi, jangan sampai di-delete, jangan sampai dihapus. Ya. Tapi kita buat jurnal koreksinya. Jujur pada kita memang salah. Orang lain bisa tahu, oh kita ada kesalahan. Kenapa? Kalau pakai aplikasi kenapa nggak buat delete? Kan informasi kan sudah masuk. Itu biasanya kan suka tersambung dengan kalau pemerintah sudah langsung tersambung dengan Menteri Keuangan itu. Nanti kok kenapa sih? Jadi kenapa berubah angkanya gitu? Intinya informasi kemarin dengan sekarang kok jadi nggak sama gitu. Justru Anda akan dicurigai melakukan penipuan. Tapi kalau Anda jujur, sebagai salah satu etika profesional kita sebagai akuntan adalah masalah kejujuran. Nah, bagaimana membuat jurnal koreksi? Ya, pertama, identifikasi jurnal yang salah. Kalau Anda merasa salah, ya identifikasi mana jurnal yang salah. Kemarin saya catatan jurnalnya seperti apa, di debit apa, di kredit apa. Salahnya di mana? Apakah salah angka, salah akun, atau salah dua-duanya?
Kalau Anda paham, Anda mengerti tentang proses akuntansi, pasti kita juga paham di mana kesalahan kita. Nah, kalau sudah tahu salah, pasti saudara tahu yang benarnya seperti apa jurnalnya. Antara 1 dan 2, nanti saudara buatlah jurnal koreksi untuk memperbaiki jurnal yang tadi. Kalau tadi buat jurnal di debitnya harusnya rekening 1001, tapi kita catatnya 001, maka yang 001 kalau di debit ya kita kreditkan. Maka munculkan di debit adalah 100. Kan tinggal begitu sebenarnya. Ya, artinya kita sudah tahu ini loh yang salah, ini yang benar, maka kita buat koreksi atas kesalahan tadi. Ya, diharapkan ya tadi, koreksi yang tidak selalu terjadi. Sekali-kali sih nggak apa-apa. Oke, bagaimana koreksi jurnal pada periode yang sama? Ya, tadi sudah saya sampaikan, kita mencatat jurnal, malahan sudah diposting ke buku besar, salah. Jurnal tanggal 1 Maret diketahui salah tanggal 20 Maret. Saya pakai periode pelaporannya 1 bulan ya. Kan periode pelaporan itu ada bulanan, ada tribulanan, ada semesteran, ada tahunan. Yang saya pakai sekarang 1 bulan. Ya, mau periode yang manapun sama, pokoknya periodenya sudah ketahuan. Periode 1 Januari sampai dengan, kalau triwulanan berarti sampai dengan 31 Maret, gitu kan, itu triwulanan. Misalkan, pada tanggal 5 Mei, perusahaan membeli peralatan kantor dengan kredit. Tapi saudara mengatakan itu salah jurnalnya dan telah diposting ke buku besar. Ya. Jurnal yang seperti yang catat tanggal 5 itu adalah di debat perlengkapan kantor sebesar 12.500, di kreditnya utang karena kredit tadi ya, secara kredit. Utang dagang sebesar 12.500. Nah, Anda sudah jalan tanggal 5 Mei, tanggal 6-nya ketahuan. Itu salah. Itu di debitnya bukan perlengkapan, tapi peralatan. Perlengkapan dengan peralatan itu berbeda. Sama di pemerintahan juga. Ya, peralatan dengan perlengkapan itu berbeda. Karena kalau kita menggunakan pedoman akuntansi, ada penjelasan yang sebut dengan perlengkapan apa, yang sebut dengan peralatan itu apa. Kalau di umumnya di dunia bisnis, yang disebut dengan peralatan kantor itu adalah aset tetap, aset atau harta yang dimiliki oleh lembaga untuk digunakan dalam periode yang lebih dari 1 tahun. Tapi kalau perlengkapan itu adalah aset yang dimiliki oleh lembaga, digunakannya habis pakai. Karena sedang pusing, menganggap sama aja, kan sama-sama aset. Nah, kalau di akuntansi enggak seperti itu. Bukan sama saja, karena sudah ada kodenya tadi. Sudah ada chart of account-nya, sudah ada daftar akunnya. Nah, ini salah. Seharusnya apa sih? Jadi kita harus tahu. Seharusnya apa? Seharusnya di debitnya adalah peralatan kantor. Nah, bagaimana jurnalnya? Tadi yang atas, kita jurnal tanggal 5 Mei, perlengkapan di debat 12.500, di kreditnya utang dagang 12.500. Seharusnya tadi jurnalnya adalah peralatan kantor di debat 12.500, di kreditnya utang dagang 12.500. Berarti yang salahnya yang jurnal yang aja. Karena salah yang debat, maka kita kreditkan supaya menghilangkan yang debitnya. Maka kita buat jurnal koreksi ya. Jadi peralatan di debat, peralatan kantor di debat 12.500 dan di kreditnya perlengkapan sebesar 12.500. Kalau kita posting dari 2 jurnal ini, maka nanti di buku besar perlengkapan itu akan dikurangkan sehingga jadi 0.
di debat, asalnya di debat, sekarang kredit kan jadi 0, sehingga tidak mempengaruhi saldonya. Ini kalau yang salahnya akunnya. Yang kedua, kesalahannya jumlahnya. Tanggal 5 Mei, pembelian peralatan kantor dengan kredit salah di jurnal dan telah diposting. Di jurnalnya kan seharusnya jumlahnya 12.500. Tapi karena kesalahan ketik atau kesalahan nulis, kita jurnal di debitnya peralatan kantor 15.200, di kreditnya utang cuman berpindah tempat, ya sama aja. Anda juga kalau digaji kan nggak mau dipindah tempat kan angkanya. Kalau lebih besar sih senang kalau gaji main. Ini salah. Seharusnya kan peralatan kantor di debit 12.500, di kreditnya utang dagang 12.500. Berarti pada saat mencatat pertama, mencatat jumlah peralatan kantor dan utang dagang terlalu besar, sebesar 2.700. 15.200 kurangi 12.500. Maka karena terlalu besar ya kita kurangkan. Ya. Yang peralatan di debit kita kurangkan di kredit sebesar 2.700, utang dagangnya kita debitkan sebesar 2.700. Dikasihlah keterangan salah koreksi jurnal pada tanggal 5 Mei gitu. Supaya saudara jujur bahwa kita melakukan yang salah. Nah, dengan demikian nanti kan jadi benar sekarang jumlahnya. Ya. Ketika diposting kan, posting pertama kita nulisnya 15.200, posting kedua di debat tadi peralatannya posting kedua di kredit 2.700, sehingga jumlah totalnya adalah 12.500. Oke. Nah, bagaimana kalau mencatatnya dua-duanya salah? Kenapa ngomong macam? Ya akunnya salah, ya jumlahnya juga salah. Ya. Pembelian peralatan kantor dengan kredit salah di jurnal dan telah diposting seperti ditampilkan. Seharusnya yang dibeli itu atau yang dicatat itu adalah peralatan kantor. Tapi dicatatnya perlengkapan. Jumlahnya seharusnya 12.500. Tapi dicatatnya 15.200. Jadi pada saat mencatat pertama 5 Mei di debat perlengkapan kantor 15.200, di kreditnya utang dagang 15.200. Di kreditnya akunnya benar tapi jumlahnya salah. Maka kita lakukanlah koreksi. Ya. Kan yang di debitnya harusnya peralatan kantor, maka di debit peralatan kantor 12.500, jangan lupa. Tadi utang dagangnya terlalu besar di kredit, kita debitkan utang dagang di debit 2.700 dan di kredit perlengkapan kantor sebesar 15.200. Kemudian saudara posting lagi ke buku besarnya, maka ini akan menjadikan saldo yang benar. Itu cara membuat koreksi di periode yang sama. Nah, bagaimana kalau kemudian periodenya berbeda? Kalau periodenya berbeda, berarti buku besarnya sudah diposting, sudah ditutup, sudah close book. Jadi pada proses selanjutnya setelah buat laporan keuangan kan kita buat jurnal penutup. Kalau sudah ditutup, bisa enggak diperbaiki? Ya, ada beberapa yang bisa diperbaiki, ada beberapa yang tidak bisa. Kalau belum ditutup, belum tutup buku, masih bisa koreksi seperti tadi. Tapi kalau sudah periodenya berbeda, berarti sudah ditutup di akhir periode. Karena ada proses penutupan buku nanti di akhir periode. Nah, bagaimana koreksi
kesalahan misalkan tadi transaksi tahun 2024 baru ditemukan salah di tahun 2025. Perusahaan membeli aset mobil misalnya. Sudah ditutup, berarti pada saat penutupan sebenarnya nggak benar tuh nutupnya. Ternyata ketika bulan Februari 2025 diketahui ini aset ini bukan 25 juta. Kemarin kan sudah balance itu. Itu balance-nya apa mungkin di balance-kan kalau istilah saya. Karena seharusnya tidak balance. Kalau benar mengerjakan. Tapi kan kalau di akhir tahun biasanya kan pekerjaannya banyak sekali. Kadang-kadang ya sudah saja selesai, yang penting pembelian mobilnya sudah dicatat ada di asetnya. Padahal ternyata salah. Ya. Kalau terjadi koreksi kesalahannya, kalau di periode yang berbeda, kesalahan yang berpengaruh terhadap akun yang ada di neraca itu bisa dilakukan. Misalkan tadi, membeli mobil, kendaraan, 250 juta. Ternyata kita catat, di debat kendaraan 225 juta, karena salah ya. Di kreditnya utang 25 juta kan. Ini masa mobil ada harga mobil tahun bulan Februari dicat lagi, dilihat lagi di daftar aset, masa sih ada harga mobil 25 juta, harga apa? Kemudian kita cek lagi mana fakturnya. Oh, ternyata 250 juta. Maka itu dilakukan seperti tadi. Ya, kesalahan seperti tadi. Jadi di debitnya asetnya kendaraannya ditambahkan 225 juta, di kreditnya utangnya tambahkan 225 juta. Karena aset kendaraan dan utang dagang itu kan adanya di akun di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan atau di neraca. Tapi kalau kesalahan yang berpengaruh terhadap akun laba rugi, maka itu tidak perlu dilakukan koreksi karena akunnya sudah ditutup. Kan di akhir periode nanti akun-akun yang berhubungan dengan pos yang ada di laba rugi itu harus ditutup. Tapi kalau di neraca tidak ditutup. Karena akunnya ada neraca itu akan digunakan pada periode berikutnya sebagai modal untuk melakukan transaksi setelahnya. Maka tadi, kalau ketahuannya di bulan Februari, transaksi tanggal tahun 2024 tidak perlu dilakukan perbaikan kalau itu menyangkut pendapatan, menyangkut beban. Tapi kalau menyangkut akun, silakan diperbaiki dengan cara yang sama. Nah, tadi bahwa tidak boleh kita mencatat yang salah, ya. Karena salah satu resiko yang paling tidak ingin terjadi itu adalah masalah salah catat. Kalau kita merunut dalam resiko bisnis, yang paling utama sebenarnya dalam bisnis itu yang salah catat itu yang resiko yang paling tidak ingin terjadi. Persaingan mah itu ke-9 betul. Oh, itu persaingannya itu bukan masalah, bukan resiko bisnis. Kalau persaingan itu mah resiko usaha kita. Tapi kalau di akuntansi salah catat itu merupakan resiko yang paling tidak dikehendaki. Kenapa kok salah catat jadi sesuatu resiko yang paling tinggi tidak dikehendaki? Karena kalau salah catat, keputusan pimpinan kita akan salah. Ya, misalkan tadi mencatatnya harga mobil kok 25 juta sih. Misalkan harga mobil, misalkan yang dibeli adalah mobilnya kendaraan dinas Mercy gitu. Masa sih harga Mercy tahun baru kok 25 juta? Padahal bukan 25 juta, adalah misalkan 2 miliar setengah gitu, kurang tahunya kembalinya. Kan nggak percaya dengan laporan keuangan kita. Bibitnya adalah kemudian kita pasti diperiksa itu. Oke, itu mengurangi melakukan koreksi. Sekali lagi dalam akuntansi, kalau ada kesalahan jurnal, jangan dicoba di tip X, jangan dicoba dihilangkan kalau pakai IT, jangan di delete. Kenapa? Karena akan dicurigai bahwa kita ini menggelapkan sesuatu.
Tadi kok IT kan nggak kelihatan di delete-nya. Ketika kita sudah online, kita masukkan itu tersambung ke server yang lain, maka mereka akan kebingungan, kenapa ini informasinya kok berubah-ubah, kemarin 25 juta kok sekarang 250 juta gitu. Orang juga ketika salah catat tadi, kenapa kok harga mobil cuma 25 juta padahal 250 juta mobil itu yang benernya gitu. Maka orang akan menelusuri semua catatan kita benar enggak gitu. Padahal cuma satu yang salah. Maka seorang akuntan yang profesional, jujurlah, kalau kita memang salah, lakukan jurnal koreksi. Jangan di-delete, jangan dihapus. Oke. Nah, kalau semua catatan kita sudah benar, maka di akhir periode kita, karena akuntansi itu, perusahaan itu atau lembaga itu jalannya panjang ya, usianya panjang. Kalau bisa berabad-abad kan gitu. Banyak perusahaan terutama di Inggris dan di Amerika itu yang sudah usianya sudah berabad-abad. Di Indonesia mungkin ada 1-2. Tapi kan mereka mungkin kalau 1-2 mungkin beberapa perusahaan ada sih. Hanya dulunya tidak ada catatan. Nah, karena pelaporan dalam akuntansi sesuai dengan standarnya, bahwa melaporkan aktivitas sebuah lembaga itu ada periodenya. Tidak sepanjang masa. Kita perusahaan itu lahir tahun 2010, kemudian kita laporkan 2025, 15 tahun kita laporkan. Nanti bisnisnya bingung gitu, pemiliknya. Ya. Maka kewajiban kita sesuai dengan standar, kita melapornya berdasarkan periode waktu. Ya. Nah, ini dalam akuntansi ya. Asumsi periode waktu menganggap bahwa umur ekonomi suatu perusahaan atau lembaga itu dapat dibagi menjadi periode waktu tertentu. Periode waktu transaksi terus akuntansi pada umumnya adalah 1 bulan, 1 kuartal, 1 semester, atau paling lama ada 1 tahun. Beda kalau saudara membuat laporan proyek ya. Nah, proyek kan bisa saja satu proyek itu 4 tahun ya. Kok lama amat? Membuat jalan tol nggak pernah ada yang jalan tol 100 km cuma 1 hari kan nggak. Membuat bangunan di kita mungkin saja memerlukan waktunya 2 tahun gitu. IKM aja kan waktunya panjang. Itu kan bangunan-bangunan semua. Mungkin di pemerintahan juga sama. Ketika Pemda bekerja sama dengan kontraktor membuat misalkan bendungan, kan itu juga lama juga. Nggak bisa-bisa, nggak seperti Sangkuri yang 1 hari selesai. Maka bisa saja lama proses proyek itu adalah 4 tahun itu. Nah, untuk laporan proyek silahkan 4 tahun nggak jadi masalah. Itu kan bicara masalah laporan kemajuan proyek. Tapi untuk laporan keuangan tidak bisa 4 tahun. Ya, itu paling lama 1 tahun. Bisnis kalau dilaporkan 2 tahun kemudian, bisa-bisa itu sudah bangkrut. Karena perkembangan bisnis itu mungkin 1 hari itu berubah. Ya. Kalau Anda perhatikan misalnya masalah harga saham di bursa efek. Itu hampir setiap hari berubah, setiap saat ya berubah. Karena tergantung pasar kan. Jadi bisnis itu tidak bisa menunggu terlalu lama periodenya. Kenapa sekarang 1 tahun? Kok yang paling panjang? Karena salah satunya ada alasan masalah pajak. Periode waktu 1 tahun itu merujuk kepada aturan pajak. Karena pelaporan pajak juga harus 1 tahun sekali. Nah, kalau perusahaan tersebut membuat pelaporannya kurang dari 1 tahun, itu namanya periode interim. Yang umumnya itulah 1 tahun sekali. Apalagi yang mau diekspos ya ke publik itu tahunan misalnya, tidak bulanan. Oke. Nah, dalam praktek akuntansi itu pengakuan terhadap semua akun itu ada sebetulnya praktek akuntansi sejak zaman Luca Pacioli sampai sekarang itu dipraktekkan ada pengakuan
yang sifatnya accrual dan sifatnya cash, ya. Nah, saat ini hampir semua lembaga menggunakan basisnya accrual. Pemerintahan pun sudah berbasis accrual, kecuali satu, yaitu laporan pelaksanaan anggarannya. Itu harus basisnya kas. Ya. Kalau semua transaksi pakai akunasi kas, maka dicatatnya ketika kasnya diterima. Padahal kita kan juga suka berutang kan kasnya nanti terjadinya. Jadi pengeluaran kasnya nanti. Kalau saya berutang sekarang, ya misalkan nanti jatuh temponya adalah 5 tahun, maka uangnya kan nanti keluarnya 5 tahun yang akan datang. Ini tidak bisa begitu. Kenapa? Tidak memperlihatkan hal yang sesungguhnya. Karena itu sekarang semua laporan keuangan kebanyakan berbasis accrual kecuali tadi yang SAP, standar akuntansi pemerintahan, untuk membuat laporan realisasi anggaran harus berbasis kas. Karena itu bicaranya adalah anggaran yang diterima dan berapa anggaran yang digunakan. Nanti ada sisa anggaran. Maka harus basisnya kas. Tapi yang lainnya basisnya accrual. Ya. Di semua standar akuntansi mensyaratkan basisnya accrual. Jadi walaupun kasnya belum terjadi, belum dibayarkan atau belum diterima, maka transaksi tersebut boleh dicatat. Ya tadi, kalau kita berutang kan harus dicatat saat itu supaya pada saat jatuh temponya kita tahu kita punya utang. Kalau dicatat nanti kita bingung di jatuh tempo langsung ditagih kan, jadi kita nggak tahu bahwa kita punya utang. Kenapa? Karena saya menggunakan basis kas. Basis kas itu kalau saya berutang, kalau saya bertransaksi baru dicatat kalau ada uang kasnya keluar atau masuk. Ya. Padahal janji bisnis itu tidak seperti itu. Jadi boleh saja transaksinya sekarang, tapi penyelesaian transaksinya dalam bentuk pembayaran kas itu di masa mendatang. Nah, kalau tidak dicatat, nanti repot. Pada saat jatuh temponya, tiba-tiba perusahaan harus menyiapkan sejumlah uang yang mungkin tidak kecil. Tapi kalau kita catat dari sekarang, bahwa kita punya utang, maka setiap tahun kita bisa menyisihkan uang untuk bayar utang. Gitu. Maka para ahli akuntansi kemudian menyampaikan bahwa tidak boleh berbasis kas. Tadi kekecualiannya karena SAP itu hanya berlakunya di lokal di masing-masing negara, maka boleh saja Indonesia berbeda dengan yang lain, tapi tujuannya sama, di negara lain pun sama. Tujuannya sama bahwa setiap pemerintahan baik pusat, daerah, SKP, SKPD, kelembagaan itu dikasih anggaran, bagaimana penggunaannya? Apakah sesuai enggak dengan RAP rancangannya? Ya. Nah, pada saat kita bicara tentang basis accrual, maka perusahaan atau lembaga atau organisasi mengakui pendapatan ketika manfaat ekonomis di masa yang akan datang dapat mengalir ke perusahaan dan pengukuran dapat dilakukan. Jadi tidak perlu nunggu kasnya ada dulu. Misalkan saya perusahaan beli mobil dengan kredit kita sudah ada kesepakatan. Berapa harga kendaraannya? 250 juta. Kapan bayarnya? 2 tahun yang akan datang. Selesai. Berarti transaksi itu sudah sah. Boleh langsung diakui bahwa perusahaan punya utang saat dokumen transaksinya ditandatangani dan disetujui. Demikian juga dengan beban. Ya. Beban timbul ketika perusahaan menggunakan aset atau menimbulkan kewajiban dalam usahanya untuk memperoleh suatu penghasilan atau pendapatan. Pengakuan beban juga mengacu kepada prinsip berapa pendapatannya, berapa bebannya. Jadi harus diakui sesuai dengan kapan itu dikeluarkan. Karena demikian, maka perlu di akhir periode perlu ada penyesuaian.
atas beberapa transaksi yang merupakan kebijakan perusahaan. Tadi kita sudah dapat ini dari jurnal, di akhir periode kita sudah dapat neraca saldo atau trial balance yang merangkum semua akun yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dan saldo ini mungkin saja tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan atau belum lengkap. Penyebabnya, pertama, beberapa transaksi tidak dicatat secara harian karena tidak praktis. Sebagai contoh, pemakaian perlengkapan. Perusahaan misal perlengkapan itu udah ada ATK, ada kertas, ada pensil dan sebagainya. Kan ketika menggunakan kertas kan nggak mungkin setiap dipakai, nggak praktis, bukan nggak mungkin, bisa sih, cuman pusing aja. Setiap saya menggunakan 5 lembar dicatat oleh akuntannya, kesian akuntannya, nanti setiap hari si A menggunakan 5 lembar, si B menggunakan 7 lembar, terus dicatat, kan nggak praktis. Maka pemakaian ATK itu nanti dicatat di akhir periode di jurnal penyesuaian. Kumpulkan dulu berapa penggunaannya baru dicatat. Tidak perlu pada saat menggunakan 1 rim kertas dicatat. Ya. Beberapa biaya menjadi berat beban seiring berjalannya waktu. Contoh misalkan sewa. Sewa, kita perjanjian sewa gedung itu 5 tahun. Kita sudah bayar tahun 2023. Berlakunya tahun 2003 sampai dengan 2028 karena 5 tahun. Nah, beban sewa ini kan dimanfaatkannya per tahun. Tidak langsung pada saat awal membayar beban, kita catat beban sewa di debit, di kreditnya adalah kas karena dibayar. Manfaatnya kan belum dirasakan. Maka pada saat transaksi beban sewa, karena kita nyewa kantor untuk 5 tahun, maka kita catatnya adalah beban sewa dibayar di muka, di debit, di kreditnya kas. Kalau kita sewanya di bulan Februari, kemudian kita buat laporan keuangannya di bulan Desember, berarti sewanya baru dimanfaatkan 11 bulan. Tadi kan kita bayarnya 5 tahun. Maka beban sewanya untuk periode tahun tersebut hanya 11 bulan, maka lakukan penyesuaian untuk beban yang 11 bulan saja. Sisanya untuk periode berikutnya sampai dengan 5 tahun mendatang. Karena kalau kita catat di awalnya langsung beban sewa untuk 5 tahun, maka beban sewa tahun tersebut terlalu besar karena manfaatnya belum dilaksanakan, belum dirasakan. Maka kita buatlah di akhir periode bahwa sewa itu baru digunakan 11 bulan. Kemarin kan kita bayarnya 60 juta untuk 5 tahun, ya tinggal hitung aja 11 bulan dibagi dengan 5 kali 12 bulan kali 60 juta, ya ada angkanya. Berarti itulah bagian dari sewa yang menjadi atau yang sudah dinikmati untuk tahun 2024. Yang ketiga, beberapa item belum dicatat karena belum terima tagihannya. Pada umumnya tagihan itu mungkin kemarin-kemarin dulu ya. Tagihan seperti listrik, air, telepon itu kan bukan tanggal 1 atau bukan tanggal 31. Tapi akan muncul mungkin tanggal 10-an. Tapi kalau sekarang saya lihat tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air yang belum. Tagihan air perlu waktu dia. Karena kalau air kan harus datang ke rumah-rumah. Telepon listrik juga harusnya datang ke rumah-rumah, tapi PDAM kan biasanya punya negara. Listrik dulu baru tanggal 10 tagihan. Kalau sekarang tanggal 1 sudah ada tagihannya. Tapi kan tanggal 1 tagihan juga kan itu melewati batas ya. Karena batas kita di akhir penutupan itu kan tanggal 31 Desember. Tagihan kalau kita lihat di aplikasi, tagihannya sudah muncul tapi mungkin tanggal 2 dan itu sudah melewati tanggal pelaporan. Tagihan listrik baru muncul tanggal 2 Januari, tapi kan pemakaian listrik itu kan kemarin bulan Desember. Maka itu harus kita catat sebagai beban yang terjadi untuk tahun kemarin.
sama juga telepon dan sebagainya. Itu kan kebijakan dari pos. Termasuk juga gaji pegawai. Kenapa? Pegawai itu kerjanya kan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ya. Mungkin di beberapa instansi pemerintahan gajiannya kan tanggal 1. Pegawai itu kan kerjanya itu tanggal 1, maka beban gaji pegawai yang dibayarkan bulan Desember itu adalah sepenuhnya kewajiban perusahaan di bulan kemarin. Karena kan tidak ada pengajian hariannya kecuali kecuali memang di hire-nya seperti itu, gaji tiap hari. Kalau Anda kerja kan gaji tiap hari, gajinya di awal bulan kan. Di beberapa perusahaan penggajian itu tidak di awal bulan, mungkin di akhir bulan. Misalkan Unjani gajiannya tanggal 27 setiap bulan. Perbankan kebanyakan tanggal 25. Sehingga tanggal 25 sudah bisa di jurnal. Itu adalah gaji untuk periode itu. Tapi kalau di pemerintahan gajinya tanggal 1. Sementara tutup buku adalah tanggal 31 Desember. Perusahaan kan aktivitasnya memang membayar gajinya adalah tanggal 1. Jadi belum dicatat bayar gaji apalagi pakai rekening. Maka saldo banknya kan saldo bank tanggal 31. Bukan tanggal 1 yang muncul di laporan keuangan. Maka dampaknya adalah di akhir periode berarti ada transaksi yang belum tercatat. Karena karena belum ada tagihannya. Walaupun sebenarnya bagian keuangan sudah membuat daftar gaji sudah, cuman tetap supaya balance supaya matching dengan uang kas yang keluarnya kan belum dikeluarin belum masuk ke rekening pegawai. Jadi belum mempindah dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Ya. Nah, oleh karena itu di akhir periode maka perlu jurnal penyesuaian terhadap beberapa transaksi yang tadi yang memang belum dicatat. Ya. Jurnal penyesuaian dibuat agar laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya walaupun belum sesungguhnya 100%. Karena ada beberapa akun yang belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Penyesuaian dibuat agar pendapatan diakui menurut prinsip pengakuan pendapatan dan beban diakui menurut prinsip pengakuan beban. Nah, penyesuaian itu dilakukan ada 2 tipe. Pertama, untuk pembayaran di muka, seperti tadi uang sewa untuk 5 tahun dibayar sekarang, manfaatnya 5 tahun ke depan. Termasuk juga adalah asuransi. Asuransi juga asuransi tertentu itu asuransi kendaraan misalkan. Itu kan untuk 3 tahun yang akan datang bayarnya sekarang. Nah, ada asuransi bayar nanti ya rugi perusahaan asuransinya kalau itu. Ya, sebutnya itu pembayaran di muka atau deferral. Dan yang kedua ada tipenya yang accrual. Ya, pendapatan yang belum diterima, accrual revenues atau beban yang belum dibayarkan karena belum ada tagihannya. Nah, bagaimana kita melakukan penyesuaiannya? Pembayar di muka contohnya dalam sebuah perusahaan misalkan adalah asuransi, sewa dibayar di muka, kemudian perlengkapan tadi, supplies, perlengkapan tadi ATK. Kalau kita perlu ATK kan kita beli dulu. Sudah beli baru kita gunakan. Nah, di jurnalnya tidak setiap penggunaan ATK 5 lembar di jurnal, 5 lembar di jurnal. Nanti dihitung dalam satu periode berapa banyak kertas yang terpakai, itulah beban. Maka di setiap perusahaan biasanya ada orang khusus yang mencatat perlengkapan. Seharusnya ada, saya tidak tahu di pemerintahan, seharusnya ada. Karena kan itu kertas kan suka dibeli di duluan, baru nanti digunakan. Pendapatan diterima di muka. Ya, ada beberapa kondisi, misalkan untuk konstruksi. Ya, perusahaan konstruksi kemudian akan melaksanakan pekerjaan dengan pelanggannya. Mungkin dia pelanggannya bayar dulu di muka.
tapi pekerjaannya belum dilaksanakan. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Kalau gitu nanti aja kan sayang ya, uang itu kalau kita simpan di bank kan berbunga ya. Uang sekarang dengan uang 2 tahun yang akan datang kan nilainya nggak sama. Maka ketika ada pelanggan mau bayar sekarang ya alhamdulillah, terima aja dulu. Tapi pekerjaannya kita selesaikan. Nah, pada akhir periode kalau ada jasa seperti itu, kita harus hitung berapa besar jasa yang sudah dikerjakan. Mungkin belum selesai semuanya, belum 100%, misalkan sama ahli atau sama orang yang memahami, dicek dulu. Itu berapa persen jasa yang sudah dikerjakan. Oh, karena baru 80%, berarti yang 80% itu boleh diakui sebagai pendapatan. 20%-nya masih dimasukkan di pendapatan diterima di muka yang kita catat sebagai utang kepada orang. Tipe yang kedua adalah accrual. Pendapatan yang sudah diperoleh tapi kasnya belum diterima. Tadi kredit, kita sudah terjadi transaksi kredit, tapi orang bayarnya nanti. Yang kedua adalah beban accrual. Bebannya sudah terjadi tapi belum dibayar. Tadi contoh gaji, listrik, telepon sudah digunakan bulan Desember tapi ditagihnya baru tanggal 1 Januari. Atau tanggal 2 Januari, kalau 1 mah libur nih. Tanggal 2 Januari. Baru ketahuannya tanggal 2 Januari kan sudah di-close sama kita. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada neraca saldo ya. Nah, bagaimana neraca saldo itu kemudian kita buat penyesuaian. Nah, penyesuaian untuk pembayaran di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayarkan tunai dan dicatat sebagai aset karena manfaatnya belum dikonsumsi atau belum diterima. Seiring berjalannya waktu, maka kemudian beban ini kita manfaatkan, kita gunakan. Maka nanti bagian yang sudah digunakan itulah yang kita jadikan sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Ya, sebagai contoh, beban yang dibayar di muka tadi kan ada perlengkapan atau supplies, ada asuransi dibayar di muka, termasuk juga adanya penyusutan atas aset tetap. Ketika sebuah perusahaan membeli aset tetap itu aset yang masa manfaatnya ditaksir lebih dari 1 periode akuntansi. Misalkan sebuah lembaga membeli kendaraan sama pimpinannya, kebijakan perusahaannya, kendaraan ini akan kita gunakan selama 10 tahun, berarti masa manfaatnya 10 tahun. Maka ketika kita membeli kendaraan seharga 250 juta, 250 juta itu di awal periode kita catatnya pengeluaran kas mungkinnya atau utang ya. Tapi ketika itu dimanfaatkan, kendaraan itu semakin lama semakin kurang fungsinya. Maka alokasi yang 250 juta itu kita share ke dalam 10 bulan, 10 tahun. Karena tadi kata perusahaan ditetapkan ditaksir umur ekonomisnya 10 tahun. Maka dana yang keluarkan sebesar 250 juta itu akan di-share untuk 10 tahun. Tidak menjadi beban untuk 1 tahun tadi. Itu yang disebut dengan penyusutan untuk aset tetap. Ya. Kalau supplies, kalau beban dibayar di muka itu adalah aset lancar yang usianya kurang dari 1 periode akuntansi. Maka di akhir periode untuk perlengkapan kantor, supplies, di neraca saldo sudah ada angka suppliesnya misalkan 1.200.000. Nanti di akhir periode orang yang memegang aset tersebut disuruh hitung berapa sisanya. Oh, sisanya 10.000. Kalikan harganya 10.000 berapa? Katakanlah 1 rimnya 52.000 ya. 10 kali 52.000 berarti 520.000. Nah, di catatan kemarin itu 1.200.000, sisanya 520.000. Maka
Yang terpakai adalah 1.200.000 dikurangi 520.000 sama dengan 580.000. Maka beban perlengkapan kantornya ada yang kita jurnal di penyesuaian adalah di debit beban perlengkapan atau supplies expense sebesar 580.000, di kreditnya perlengkapan sebesar 580.000. Kalau kita posting ke buku besarnya, maka yang akan muncul di saldonya yang terakhir itu ada sebesar 520.000. Karena memang kertasnya tinggal 520.000. Kalau kertas kan gunanya per lembar, ya jangan sampai lembar lah. Kalau kertas ya rim lah. Yang sisanya mungkin masih ada 10 lembar lagi yang nggak usah dihitung lah. Itu mah tidak signifikan kalau dihitung. Kalau mau dihitung ya silahkan. Ada 10 rim, 10 lembar gitu. Kalikan aja per lembarnya berapa harga. Dari mana diketahuinya? Kan ada fakturnya. Kan tinggal dihitung dari fakturnya. Kalau tinggal 10 rim itu berapa harganya? Oke. Tadi asuransi. Perusahaan bayar asuransi pada tanggal 1 Desember untuk 3 tahun. Asuransi mobil ya. Pada tanggal 1 Desember kita catat di jurnal, di debit beban asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta, di kreditnya kas karena dibayar tunai kalau asuransi, tidak pernah dikreditkan. Di bulan Desember, akhir Desember tanggal 31 berarti asuransi itu sudah dipakai 1 bulan. Ya, tadi 3 juta itu adalah 36 bulan. Maka asuransinya tinggal dihitung saja pemakaian asuransinya 1/36 bulan kali 3 juta. Tadi asuransinya 3 juta. Maka diperoleh angka sekian. Maka kita jurnal beban asuransi di debit, di kreditnya asuransi dibayar di muka. Sebesar tadi perhitungannya 1 bulan, 1/36 kali 3 juta. Karena memang baru dimanfaatkan asuransinya baru sebulan. Untuk aset tetap yang manfaat ekonomisnya berkurang itu adalah kendaraan, bangunan, komputer, peralatan kantor, mesin, dan sebagainya. Kalau tanah tidak berkurang manfaatnya, malahan nilai tanah itu kan semakin naik. Maka di luar tanah, aset yang dimiliki perusahaan yang umurnya lebih dari pemanfaatannya lebih dari 1 tahun, itu harus disusutkan atau harus didepresiasi. Caranya bagaimana? Pada saat pembelian aset tetap itu sudah ditentukan dulu, ditaksir ya, masa manfaatnya berapa. Misalkan umumnya ya kalau gedung 20 tahun, kalau mobil 10 tahun, kalau perlengkapan yang lain biasanya paling lama 5 tahun. Tapi di undang-undang pajak beda umur ekonomisnya. Tapi kan kalau bisnis kan tergantung perusahaannya. Nah, karena dimanfaatkan gedung, katakan tadi, ini gedung ini 20 tahun, kecuali Borobudur ya. Kalau Borobudur berabad-abad. Karena bukan untuk kalau Borobudur kan tidak digunakan. Gedung dibangun. Gedungnya harganya 5 miliar ketika dibangun. Ini ditaksir umur ekonomisnya 20 tahun. Nah, dalam akuntansi untuk menghitung beban penyusutan itu ada banyak metode. Ada satu metodenya garis lurus, ada saldo menurun, ada unit aktivitas. Ya. Maka dihitung dulu nih. Saldo, kalau garis lurus berarti selama 20 tahun beban penyusutannya sama. Alokasi dari beban pembangunan itu dialokasikan sama kalau garis lurus ya. Jadi kalau 5 miliar berarti dalam 1 tahun yang dialokasikan bebannya digunakan 1 miliar karena 5 miliar dibagi 20 tahun gitu. Itu kalau penyusutannya garis lurus. Tapi kalau menggunakan saldo menurun, semakin lama usia manfaatnya, usia dari bangunan itu, maka penyusutannya semakin kecil, namanya juga saldo menurun. Tapi rumusnya harus dihitung secara khusus. Ya, kalau unit aktivitas sangat jarang.
Karena biasanya mesinnya punya mesin diciptakan memang untuk sekian unit produksi gitu. Sekarang banyak teknologi yang gunakan seperti setelah 40 jam 400 jam kerja maka proyektor itu mati gitu. Karena memang usia jam lampunya cuma 40.000 jam kerja. Makanya kalau kita menggunakan proyektor biasanya selesai yang dimatiin karena ditentukan usianya oleh lampunya. Nah, setelah dihitung maka kita muncullah jumlah penyesuaiannya, beban penyusutan aset tetap kendaraan atau bangunan di debit, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Tadi perlengkapan sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya, asuransi juga sudah saya jelaskan. Nah, depresiasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk depresiasi tadi sudah dijelaskan bahwa ini hanya aset tetap atau sumber daya yang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Biasanya bentuknya tanah, kemudian land improvement seperti parkir, lapangan sepak bola itu land improvement, kemudian bangunan, kemudian mesin, peralatan, equipment itu bisa mesin, bisa komputer, bisa meja, bisa kursi dan sebagainya. Karena kalau kita beli kursi kan tidak sekali pakai langsung dibuang kan. Mungkin kursi itu manfaatnya adalah 5 tahun misalkan atau 2 tahun. Komputer kalau kita lihat kepada kemajuan teknologi banyak perusahaan itu masa manfaatnya cuma 3 tahun. Setelah itu beli yang baru. Kendaraan, kalau kendaraannya dipakai operasional angkut penumpang itu rata-rata perusahaan menaksir umur ekonomisnya cuma 3 tahun. Ya. Kenapa? Yang digunakan tiap hari kan. Tapi kalau kendaraan yang digunakan untuk antar jemput karyawan biasanya 10 tahun. Kan cuman jemput, sudah jemput, diam lagi kan kendaraan nanti operasi lagi di akhir hari kerja kan. Tapi kalau bis kan langsung jalan terus kan bis karena menghasilkan pendapatan. Oke. Nah, karena ini masanya panjang kecuali tanah ya. Tanah tidak turun manfaatnya malahan naik. Harga tanah kan tidak yang harga turun. Nah, maka ketika membeli aset tetap ini yang usianya lebih daripada satu periode akuntansi, silakan perusahaan itu menghitung nilainya, bukan menghitung nilai jual belinya, transaksi jual belinya saja. Ya, bisa tambahkan kos-kos yang lain, beban-beban yang lain ke dalam nilai dari gedung tadi atau nilai di kendaraan tadi. Misalkan saya buat yang ekstrim saja, contohnya perusahaan membeli mesin dari Cina, mesin tekstil dari Cina, disetujui 5 juta yuan. Itu baru setuju antara perusahaan dengan produsennya. Tapi untuk mengeluarkan barang dari Cina ke kita, maka ada biaya yang dikeluarkan nanti. Satu, biaya pabean ya. Masuk ke pabeannya Cina, keluar pabean Cina, masuk ke Jakarta itu pasti ngeluarin biaya. Dan biayanya nggak sedikit. Kedua, mengirim barang dari Cina ke Jakarta pakai pesawat terbang, pesawat laut, kapal laut, pasti pakai asuransi karena takut rusak. Pasti asuransinya besar, bisa ditambahkan. Jadi ongkos kirimnya, tadi kan biaya pabean, ongkos kirim, asuransi itu bisa dimasukkan karena biasanya besar. Ya kalau untuk angkut dari Jakarta ke Cimahi pakai tol ya nggak usah dimasukin, kan tidak material itu. Tapi begitu masuk ke sini mesin itu harus di set up dan manggil ahli, itu boleh dimasukkan. Biaya untuk setup mesin sampai mesin itu bisa digunakan ya, itu boleh dimasukkan menjadi harga daripada aset tadi. 5 juta yuan tambah asuransi tambah pabean Cina dan
Indonesia, tambah ongkos anggota, tambah biaya setup, tambah mesin itu harus kayak dikasih rumah-rumahan. Karena kalau nggak di rumah-rumahan mesinnya bisa jalan. Karena bergetar bisa jalan. Maka biaya rumah-rumahan itu bisa dimasukkan. Intinya sampai dengan aset tersebut bisa dimanfaatkan. Kalau beli tanah gimana? Ya kalau ngebabat rumput mah nggak usah dimasukkan. Tapi kalau tanah tersebut kemudian harus diratakan dan memerlukan tanah tambahan, misalkan 100 truk, itu kan harganya ada. Maka boleh dimasukkan sebagai nilai yang dicatat sebagai nilai tanah. Plus biaya untuk biaya balik nama ya. Kan harus ada akte notaris, harus ada akte jual beli, harus sertifikat tanahnya dirubah. Itu boleh dimasukkan. Sehingga harga tanah itu bukan harga jualnya saja, tapi harga perataan tanah, mungkin juga pembongkaran bangunan. Kalau ada bangunan dan mau jadikan lapangan, bangunnya dibongkar, tambah sertifikasi, tambah biaya notaris, itu boleh dimasukkan sebagai nilai angka dari aset tetap. Ya. Jadi bukan hanya dari fakturnya saja. Ya, ini cara menghitungnya dari dari tanah, kemudian land improvement, ya, ada gedung, ada peralatan, silahkan. Intinya bahwa aset tersebut, harga aset tersebut dihitung sampai dengan aset tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang cukup material itu boleh. Di luar parkir ya, kalau parkir kan sedikit ya, tol juga sedikit. Misalkan beli truk-truknya kemudian dicat kan mahal juga, silahkan. Painting and lettering the truck, silakan ditambah. Sehingga cost daripada truk itu menjadi harga belinya 22.000. Pajak penjualannya kan ada PPN ya. 1.320.000 $1.320. Pengecatan dan pemberian nama dan sebagainya, painting and lettering, kena truk itu adalah $500.000. Maka harga truk itu adalah sebesar 23.820. Ya, asuransinya kalau bayar asuransi ya di luar. Akunnya beda lagi. Ya, mesin. Nah, tadi karena dimanfaatkan lebih dari satu periode akuntansi, maka dalam akuntansi itu pembiayaan atas pembelian aset tetap itu harus dialokasikan secara sistematik kepada periode-periode pemanfaatannya. Maka muncul tadi ada akuntansi untuk penyusutan atau depresiasi atau depreciation. Ya. Jadi ada akuntansi depresiasi. Kenapa? Karena pertama, aset itu mengeluarkan uang yang banyak besar sehingga tidak mungkin dibebankan untuk periode tersebut, satu periode. Yang kedua, pemanfaatannya lebih dari satu periode, maka akan lebih clear kalau beban itu dibagi selama masa manfaat. Nanti depresiasi itu ada beberapa metode ya di luar ya. Nah, menghitungnya kosnya berapa sudah dihitung tadi, usia manfaatnya berapa, tapi taksirannya ini ditaksir saja. Kalau setelah 10 tahun, setelah 20 tahun gedung itu masih bagus ya udah, masih tetap enggak salah. Motornya masih bisa digunakan ya sudah enggak apa-apa. Bukan berarti tahun 20 tahun kemudian gedungnya diruntuhkan ya enggak juga. Kan membangun gedung tuh juga enggak murah. Tinggal dipelihara saja. Kemudian kalau ada yang nilai residu, walaupun di standar akuntansi tidak boleh ada nilai residu menghitung.
Tadi metode penyesuaiannya ada 3, ada metode garis lurus, saldo menurun, dan ada unit aktivitas. Yang boleh digunakan hanya 2 di standar akuntansi, yang 1 dan 2 saja, garis lurus atau metode saldo menurun. Cara menghitungnya ada di slide saya, tinggal saudara latihan. Kalau memang mau latihan menghitung karena kebetulan saudara ada di bagian akuntansi, nah kalau sudah selesai, nanti muncul hitungan-hitungannya. Ya, misalkan garis lurus. Ya, depresiasinya ini berdasarkan berjumlah sama setiap tahunnya selama masa manfaat. Jadi cara menghitungnya, kosnya tadi sudah dihitung berapa, 23.820 tadi yang truk. Nilai sisanya berapa? Kalau truk itu dijual, truk yang jelek dijual mungkin dapatkan $820, maka yang disudutkan cuma 23.000 saja. Itu pun taksiran. Nilai residu, nilai sisa dengan masa manfaat itu taksirannya, bukan yang sesungguhnya, kan tergantung. Maka menghitungnya adalah kos dikurangi dengan nilai sisa, maka itu yang disusutkan sebesar 12.000 di slide ini. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah 12.000 karena masa manfaatnya 5 tahun sama dengan $2.400. Tahun pertama 2.400, tahun kedua 2.400, tahun ketiga 2.400, keempat 2.400, kelima 2.400, sama. Tapi kalau saldo menurun, dari ini tahu saldo, kalau garis lurus, biaya penyusutannya yang dilihat di annual depreciation expense, beban depresiasi tahunan itu sama 2.400 ya. Tapi kalau metode menurun, maka nanti menghitungnya berbeda dengan yang tadi. Ya, Anda lihat ini di tabel ini, beban depresiasi tahunannya, tahun pertama 5.200, tahun kedua 3.120, tahun ketiga 1.872, tahun keempat 1.123, tahun kelima 685. Jadi menurun. Ya, cara menghitungnya ada di slide. Kayak ini supaya saudara tahu saja dan mengingat kembali. Apalagi di pemerintahan selalu terjadi masalah selisih aset ya, yang mungkin asetnya juga akan tadi banyak yang tasiran harganya. Kenapa? Ya kan penguasaan tanah juga kan harganya juga berbeda ya, tanah tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau menggunakan unit of activity, ya berarti aset tersebut sudah ditaksir, dia manfaatnya dilihatnya akan berapa banyak aktivitas yang dia hasilkan. Ya, sebagai contoh misalkan di sini ada mobil untuk perusahaan-perusahaan misalkan Tiki, JNE kan bukan mobil ya untuk mengangkut. Mobil ini mungkin tidak dihitungnya dengan usianya, tapi dengan banyaknya aktivitas yang dia keluarkan. Karena mobil pakainya kan kilometer kalau di kita, kalau di negara yang lain biasanya miles ya, mil. Maka itu akan ditaksir bahwa mobil itu akan digunakan 10.000 miles, 100.000 kilometer gitu. Setelah 100.000 kilometer ya sudah, mungkin sudah dilihat secara ekonomis, secara kondisi mesin mungkin sudah rusak ya setelah digunakan 10.000 kilometer misalnya. Itu ditaksir dulu. Maka hasil ininya tadi kan kosnya silahkan hitung tadi, kemudian dikurangi nilai sisa, maka yang bisa disudutkan ada 12.000. Tadi ditaksir misalkan truk itu akan berjalan sepanjang 100.000 miles. Maka per milesnya itu biaya penyusutannya adalah $0,12. Maka nanti misalkan tahun ini truk itu berjalan 15.000, tahun pertama 15.000 miles untuk mengantar barang. Maka beban penyusutannya adalah 15.000 kali $0,12 sama dengan $1.800.
Tahun kedua ternyata dia digunakan untuk 30.000 miles, kan tergantung pesanan. Maka biaya pensiunannya untuk tahun 2000 kedua itu adalah $0,12 kali 30.000 miles sama dengan 3.600. Kadang-kadang ya kalau tadi kan kalau garis lurus sama terus, kalau menurun berkurang, kalau ini bisa naik turun tergantung penggunaannya. Maka di sini beban pensiunannya setiap tahunnya akan berbeda karena tergantung penggunaannya. Penyesuaian yang lainnya adalah pendapatan diterima di muka. Ya, tadi sebagai contoh bahwa ketika perusahaan jasa kontraktor dia akan melakukan ini, kemudian dia bayar kita walaupun kita belum mengerjakannya. Janjinya nanti kalau sudah selesai baru dibayar, biasanya per termin. Maka itu adalah pendapatan diterima di muka. Jumlah penyesuaiannya di akhir periode dihitung dulu berapa banyak, berapa persen pekerjaan itu sudah selesai, sudah diserah terimakan dari perusahaan ke pelanggan. Maka dibuatlah koreksinya, jumlah penyesuaian, koreksi jumlah penyesuaian. Di debat pendapatan diterima di muka, di kreditnya pendapatan. Sekarang diakui bahwa bagian yang sudah selesai dikerjakan itu diakui sebagai pendapatan. Nah, untuk yang accrual, tadi kan ada dua macam ya, pendapatan dibuka dan beban yang belum dana. Nah, pendapatan yang belum dicatat, ya Anda tinggal jurnal aja penyesuaiannya. Di debitnya piutang, di kreditnya pendapatan. Untuk beban, karena belum ditagih dan belum dibayar, dan beban itu adalah beban pada periode tersebut, maka kita buat jurnal, misalkan untuk gaji. Beban gaji di debit, di kreditnya utang gaji. Tapi nanti tanggal 1 dibayar. Bukan cuma 1 hari, ya 1 hari pun. Karena masalahnya bukan hanya utang dilihat dari utang dan sebagainya, tapi lihat dari nanti auditor itu melihatnya di rekening korannya. Rekening korannya sudah keluar, ada nggak keluar tentang gaji? Kan belum dikeluarin karena di banknya walaupun misalkan contoh di Unjani, bagian keuangan kan Unjani sudah ngasih tahu ke bank, ini gajinya pegawai Unjani itu tanggal 26 sudah dikeluarin, sudah ada supaya dipindah bukukan ke rekeningnya pegawai. Tapi kan pemindah bukuannya kan tanggal 27. Di negara pun sama, sudah masukkan kalau memang dimasuk rekeningnya. Sama bendaharawannya dimasukkan ke bank BNI mungkin atau Bank Jaban misalkan. Tanggal 29 misalkan, sudah dihitung dulu. Tapi baru keluarnya nanti tanggal 1, sehingga rekening korannya perusahaan ini kan tanggal 30 belum termasuk keluar gaji, karena gajinya baru dipindahkan ke saldo pegawai pada tanggal 1. Berarti kan nanti ada ketidakcocokan saldo di rekening dengan beban, dengan buku besar beban, pasti tidak akan balance nanti. Maka dicatat di jurnal dulu penyesuaiannya. Di debat beban gaji, di kreditnya utang gaji. Walaupun cuma sehari tadi. Misalkan perusahaan punya pinjaman ke bank. Bank juga akan nagihnya mungkin tidak tanggal 31, tapi mungkin tanggal 2. Maka mungkin kita punya utang bunga ya, bunga bank. Maka kita catat di jurnal penyesuaian beban bunga di debit, di kreditnya utang bunga bank ya. Nah, dengan adanya dengan adanya penyesuaian, maka saldo yang ada di neraca saldo itu sudah disesuaikan, sudah membuat supaya sesuai dengan kenyataan. Dari jurnal penyesuaian, kemudian posting lagi ke buku besar masing-masing yang ada penyesuaiannya. Nah, jadi tadi sudah buat jurnal penyesuaian, posting lagi ke buku besarnya. Maka kemudian akan muncul
neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ya. Nah, dari sinilah baru bagian akuntansi nanti membuat laporan keuangan. Karena saldo-saldonya sudah disesuaikan mendekati yang sesungguhnya. Sekali lagi 100% saldo itu tidak sama. Tidak mungkin sama 100%. Karena kan tadi penyusutannya juga kan taksiran semua. Tadi perlengkapan kantor, ATK-nya 10 lembarnya nggak kita hitung lah karena tidak material. Yang 5 rimnya aja yang kita hitung. Jadi berarti kan tidak 100% sama, tapi selisihnya tidak material. Maka kemudian kita buat, kalau tadi neraca saldo, ya, nah sekarang neraca saldo yang sudah disesuaikan. Yang di slide saya yang ada merah-merah, yang warnanya merah itu adalah hasil penyesuaian. Kalau Anda bandingkan dengan neraca saldo sebelumnya, itu hitam semua ya. Ya supaya membedakan saja bahwa ini adalah hasil daripada neraca saldo yang sudah diposting ke buku besarnya masing-masing. Jadi postingnya nanti oleh akuntan itu 1 posting transaksi harian, 2 posting jurnal penyesuaian, 3 posting jurnal penutup. Di posting itu 3 kali dilakukan. 1 periode ya. Posting harian, posting penyesuaian, posting jurnal penutup. Nah, dari sinilah baru kita bisa dari neraca yang sudah disesuaikan, baru kita pisah-pisahkan mana yang masuk akun, mana yang masuk ke laporan laba rugi. Yang dibuat laba rugi dulu ya. Yang mana yang masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Nilai dari hasil akhir dari laba rugi masuk ke laporan perubahan modal, di laporan perubahan modal nilainya masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Maka barulah kita bisa membuat laporan keuangan secara bentuknya secara formal. Kalau ini kan kertas kerja ya. Dan tidak disampaikan ke pimpinan kita, Pak, ini neraca saldonya, ini jurnal penyesuaiannya, ini neraca yang sudah disesuaikannya kan enggak disampaikan. Pimpinan masa dibuat kertas, itu kan kertas kerja akuntan. Namanya worksheet atau neraca lajur. Ya, ini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Ya, supaya saudara mengingat kembali bagaimana proses akuntansi yang harus dilakukan oleh seorang akuntan. Bagi yang bukan di bagian akuntansi, Anda memahami ribetnya tenaga akuntansi ketika membuat laporan keuangan. Dan adjustment itu memang harus dicari oleh akuntannya. Kalau jurnal transaksi kan bukti transaksinya ada dari orang luar ya. Ada dari pihak lain, tapi kalau penyesuaian itu memang harus difikirkan oleh akuntannya. Karena yang tahu sifat daripada akun-akun itu kan akuntannya. Maka ketika di akhir periode akuntannya membuat bukti transaksi bahwa telah dilakukan penyesuaian terhadap perlengkapan kantor, terhadap ini. Jadi yang buatnya akuntannya. Kalau kemarin jurnal yang buat bukti transaksi bukan akuntannya, bukan bagian akuntansi, tapi orang lain. Kemudian dicatat oleh saudara. Tapi kalau bukti transaksinya harus siapkan oleh akuntannya, bukan oleh orang lain. Karena buat jurnal memorial, mencatat penyesuaian, tulis dihitung berapa dulu, hitung dulu. Mencatat beban perlengkapan kantor sekian itu dibuat oleh saudara, bukan oleh orang lain. Nah, kadang-kadang ini yang suka terlupakan oleh teman-teman di akun di perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Saya sebelum saya masuk Unjani, saya bekerja dulu 15 tahun di perusahaan sebagai kepala bagian akuntansi. Kadang-kadang suka lupa nih, malah bingung, kenapa ya kok ini kok nggak balance gitu. Oh, rupanya ada sesuatu yang belum saya lakukan. Saking banyaknya transaksi jadi lupa tuh melakukan. Sama pimpinan tanggal 10 sudah selesai ya laporan keuangannya. Ya siap Pak. Kadang-kadang lupa gitu. Nah, pimpinannya mungkin nggak tahu bahwa
angka yang saya laporkan itu sebenarnya tidak memperlihatkan sesungguhnya, yang penting balance-nya. Tapi kalau kita memahami proses akuntansi, maka saya merasa berdosa. Ini ada beberapa laporan keuangan karena disuruh buat laporan keuangannya tiap bulan dengan transaksi yang bejibun seperti itu, cuma satu orang tenaga akuntansinya, maka mungkin banyak yang suka terlewatkan. Makanya di akhir bulan itu tenaga akuntansi biasanya ya tadi lembur terus. Kadang-kadang sampai pagi nggak selesai. Kenapa? Karena melihat ini angka yang saya laporkan itu wajar enggak gitu. Masa sih ada kas sampai minus, kan nggak mungkin gitu. Sampai kas itu minus gitu. Sampai ada saldonya di kredit. Bahasa kas minus itu saldonya di kredit. Kan nggak seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika di akhir periode itu kerjaannya banyak akuntan tuh. Selain posting, 2 ada membuat penyesuaian, 3 adalah membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup. Jadi banyak pekerjaan yang dilakukan di akhir periode. Bisa nggak di awal periode ya tadi posting lakukanlah. Kalau bisa di periode selama periode. Tapi itu pun kalau menggunakan jurnal umum. Kalau menggunakan jurnal khusus, posting hanya bisa dilakukan di akhir periode. Tapi kan sekarang Bos sudah ada canggih, sudah pakai IT ya. Yang harus Anda pahami, Anda memahami proses ketika Anda membaca kandungan informasi yang ada di aplikasi, Anda harus tahu itu wajar atau enggak. Nah, kalau saudara memahami tentang proses akuntansi dan memahami karakteristik daripada masing-masing akun, maka saudara akan menemukan di mana kesalahan daripada neraca saldo yang dibuat oleh aplikasi. Anda juga akan memahami kenapa ini tidak seperti ini. Karena saudara tahu, misalnya tadi, oh ternyata saya punya kesalahan ketika menjurnal. Kalau bekerja ya jangan asal-asalan maksud saya. Kalau Anda bekerja asal-asalan berarti saudara tidak profesional. Padahal kode etik akuntan yang profesional itu adalah harus bekerja berdasarkan kompetensinya, harus ada pelatihan, harus jujur, dan harus banyak kode etik. Nah, ke depan mungkin semua orang yang bekerja di keuangan, kalau lihat undang-undang gelar ya, maka orang yang ada keuangan itu harus punya sertifikasi. Ya, harus punya sertifikasi. Harus ada ujiannya. Kalau sekarang kan mungkin ada ujian. Memang benar saya adalah lulusan akuntansi. Sudah lulus, tapi kan terverifikasi belum. Maka Anda harus punya gelar tambahan di belakangnya. Bukan hanya sekedar SE akuntan, tapi SE AK, CE gitu. Atau ada gelar yang memang dikeluarkan misalkan dari BNSP gitu. Karena harus ada sertifikasi untuk tenaga akuntansi. Ada undang-undang yang menyatakan itu harus ada. Maka banyak sekali. Kemudian salah satu syarat untuk sertifikasi kan dari pendidikan. Maka lembaga pemerintahan menganjurkan memang harus sekolah minimal D3. D3 kemudian ada pelatihan lagi, punya sertifikat khusus. Mana memang tenaga akuntansi yang handal. Itu undang-undang yang bicara, bukan saya ya. Maka ada sertifikasinya. Khusus untuk tenaga akuntansi ada sertifikasinya yang keluarkan oleh BNSP salah satunya. Itu yang baru sampai dengan membuat neraca saldo yang disesuaikan. Belum kita membuat laporan posisi keuangan. Nanti kita kita buat di minggu yang 2 minggu lagi kan kita ketemunya. Minggu yang pertama minggu keempat kita membuat laporan keuangan. Minggu kelima kita membuat laporan arus kas karena prosesnya berbeda dengan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Laporan arus kas itu dari kertas kerja yang berbeda, maka di satu hari. Baik, itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga menjadi lebih paham lagi tentang proses akuntansi dan lebih memahami lagi apa yang dikerjakan oleh rekan kita di bagian akuntansi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup?
Cukup jelas. Cukup, Bu. Bu. Insya Allah Jelas, cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Cukup, jangan Ibu. sedang pada tidur ya. Enggak ya. Cukup Enggak, Ibu. Bu. Masih ada Enggak, masih Bu. ya, Iya Bu. Bu, masih mendengarkan. Masih setia ya. Iya, Bu. Masih setia mendengar penjelasan saya. Oh, sudah kerja mah repot, Bu. Masih Sih nggak ada. Ya. Makan Panadol aja supaya tidak pening. Karena kalau sekarang saya masih mending, saudara. Di laporan bank itu nggak ada angka di belakang koma ya. Biasanya ini. Tapi zaman saya dulu di belakang koma itu ada ya koma 75 sen itu di akuntansi harus ada itu. Dari mana kok sampai di koma di belakang ada di belakang. Kalau sekarang sudah mulai tidak diadakan. Ya. Baik, saya kira pertemuan kita cukup sekian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan ini. baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Yo. See you.